Sayyidina Luqman ini bukan nabi, bukan rasul. Bahkan beliau ini disebutkan adalah orang Afrika. Sayyid Ibni Musayyib di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, menukilkan ucapannya Imam Sa'id Ibni Musayyib. Bisa dibaca dua, Ibni Musayyib atau Ibni Musayyab. Beliau mengatakan kana min Sudan. Kana min Sudan. Sayyidina Luqman berasal dari Sudan, di Afrika. Beliau awalnya seorang budak. Memang nasib, kasihan saudara-saudara kita ya di Afrika itu memang sejarah panjang selalu menjadi korban perbudakan. Sudah sejak lama. Kalau di Amerika ada satu presiden yang baik tuh, Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika. Salah satu kebaikannya dia menghilangkan perbudakan di Amerika. Sudah punya niat dan usaha yang keras menghilangkan perbudakan di Amerika. Dan dia senang, orangnya senang membaca. Semua literasi keilmuan dibaca, termasuk ilmu-ilmu agama Islam, sejarah-sejarah Islam dibaca. Tapi pernah dia katakan, ya, dia lakukan kebaikan karena memang orangnya tumbuh di dalam kebaikan. Ayahnya seorang petani. Dia tumbuh dalam kebaikan. Dia tidak bisa lihat orang-orang itu Afrika dijadikan budak, disuruh kerja paksa, dihinakan di Amerika. Maka dari sejak masa kecil sudah punya niat, saya ingin menghapus ini semua. Luar biasa tuh. Sehingga dia mengatakan, when I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. It is my religion. Jika aku melakukan kebaikan, aku merasa senang. Namun ketika aku melakukan keburukan, aku merasa sedih. Aku merasa tidak enak. Itulah agamaku, berbuat baik. Kita nggak tahu akhirnya ya, wallahu alam, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa akhirnya dia menerima hidayah atau tidak, wallahu alam. Tapi setidaknya dia sudah buktikan bahwa dia punya satu niatan yang baik, ingin menghapus perbudakan. Nah, Sayyidina Luqman dulunya budak, setelah itu dimerdekakan. Saking hebatnya Sayyidina Luqman ini ditawarkan oleh Allah lewat perantara, kau mau jadi nabi tidak? Mau jadi nabi, rasul, atau mau jadi ahli hikmah? Dia orang tawadhu, rendah hati, hatinya bersih, orang baik, orang soleh, ahli ibadah. Dia mengatakan saya pilih yang ketiga, ahli hikmah. Walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Maka diabadikan, kami berikan kepada Sayyidina Luqman hikmah. Setelah itu dia hijrah. Dia hijrah sampai ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Di dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk dan juga kitab Al-Bidayah wan Nihayah, di situ ada nukilan Ibn Katsir dan Abu Ja'far At-Tabari, lahir 224, Abu Ja'far At-Tabari 224 Hijriah, lahir wafat 310, Ibn Katsir lahir 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Mereka mengatakan dia ketemu Nabi Daud. Ketika hijrah ke Baitul Maqdis, bertemu Nabi Daud alaihissalam dan berguru kepada Nabi Daud. Karena memang derajat para anbiya ilmunya di atas semua. Abdul Karim Al-Jili mengatakan Aristoteles berguru ke Nabi Khidir. Seorang filosof terkenal, Aristo, berguru kepada Nabi Khidir. Sayyidina Luqman berguru kepada Nabi Daud. Zulkarnain berguru kepada Nabi Allah Ibrahim. Ketika berguru, tambah luas ilmunya. Akhirnya dilantik menjadi hakim. Al-Ghazali. Nah, dari cerita ini kita bisa simpulkan beliau hidup itu kurang lebih di masa zaman Nabi Daud. Jauh dengan masanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa dari zaman Nabi Daud.
Dan Allah abadikan menyebut namanya dan menjadikan nama surat Luqman. Kayaknya banyak orang namanya Luqman. Mudah-mudahan bisa ahli hikmah seperti Sayyidina Luqman. Bisa jadi orang baik sesuai namanya, Sayyidina Luqman. Anaknya gak disebut di dalam Al-Quran. Namanya tidak disebut. Selalu yang dinyatakan metodologi mendidik anak. Saya punya S2 itu disertasi. Bukan apa namanya? S2 apa namanya? Tesis. Disertasi S3. Insya Allah. Iya. S2 itu, tesis itu, enggak S1, skripsi S1. S2 beda, saya bahas sesuatu ini. S1-nya skripsi saya itu tentang itu. Cara mendidik anak dengan metodologi yang diajarkan oleh Sayyidina Luqman di dalam Al-Quran. Ayat 1 sampai 10. Ya bunayya, ya. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Idz qala Luqmana ya li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna wa huwa ya'idhuhu la bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. La tusair khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu semua metodologi mendidik anak dari Sayyidina Luqman, mengajarkan kepada anaknya. Anaknya tidak disebut namanya, tapi hanya ya bunayya, ya bunayya. Wahai anakku, anak. Al-Imam Baghawi di dalam tafsirnya Ma'alimi Tanzil menyebutkan nama anaknya An'am. An'am, nama anaknya. Kenapa anaknya tidak disebutkan? Karena substansinya bukan masalah nama di situ, tapi metodologinya Sayyidina Luqman di dalam mendidik anak itu yang menjadi fokus utama. Sehingga namanya tidak disebut nama anaknya. Jadi asal Sudan dan hidupnya di masa Nabi Daud.